Halo teman-teman, aku Ian. Di video kali ini kita akan lanjut dari video sebelumnya ya. Kalau di video sebelumnya kita kan ngebuat VPS di Digital Ocean. Nah, di video kali ini kita akan coba gimana sih caranya ngeremote gitu ya, atau connect ke SSH dari VPS yang sudah kita buat. Nah, di video sebelumnya juga itu kita udah nyoba ya untuk eh, connect ke SSH tapi menggunakan akses droplet console ini ya. Jadi droplet console di sini kalau misal kita klik dia akan muncul pop up jadi ya kayak lewat browser gitu. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan dua metode. Yang pertama untuk sistem operasi Windows ya kita pakai PuTTY, kemudian untuk Linux kita pakai SSH bawaan dari Linux. Nah, kebetulan untuk Mac mungkin teman-teman bisa eh, cari tahu ya kurang lebih caranya sama dengan di Windows maupun di Linux. Kebetulan saya juga belum ada untuk device Mac-nya seperti itu. Oke, sebelum kita mulai kita bisa lihat ya di graf sini. Nah, kebetulan untuk VPS ini saya sudah diamkan kurang lebih 1 jam ini ya. Nah, di sini kita lihat aktivitas 1 jam terakhir seperti ini ya. Jadi udah mulai muncul bandwidth, CPU usage dan juga disk IO-nya gitu. Kalau sebelumnya kan masih kosong ya karena masih benar-benar baru kita buat gitu teman-teman. Oke, yang pertama kita coba itu adalah ini ya. Apa ya? Kita coba dulu deh akses VPS yang kita buat ini. Kalau misal kita buka di sini ya, di mana? Di browser itu kira-kira apa yang akan muncul? Nah, dia akan muncul apa nih? Oke. Oke. Ya, refuse to connect ya. Jadi dia refuse untuk connect gitu. Nah, ini kenapa terjadi? Karena kita belum menginstal apapun ya di dalam VPS yang kita buat. Kita baru membuat VPS-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba remote menggunakan putih terlebih dahulu ya. Caranya yang pertama, teman-teman download dulu ya aplikasi putihnya kalau misal belum ada, kemudian teman-teman install. Nah, ini kebetulan saya sudah ada ya, sudah download. Caranya yang pertama adalah kita copy dulu nih IP publiknya ya di sini. Kemudian untuk portnya kita biarkan default ya di 22 karena memang sebelumnya itu kita belum pernah config untuk apa namanya custom SSH portnya. Jadi kita biarkan aja di 22. Setelah itu kita coba untuk connect ya. Nah, kemudian akan muncul information alert ya. Teman-teman bisa baca di sini. Kita klik aja yang accept. Nah, kemudian akan muncul ya prompt di sini. Prompt login S. Nah, login S ini kita bisa samakan dengan yang ada di akses tadi ya. Nah, login S-nya itu sebagai root ya. Kita tulis root. Kemudian teman-teman masukkan password yang dibuat tadi ya waktu kita buat VPS-nya. Oke, kita sudah masuk. Kalau misal kita cek di sini, oke, kita sudah masuk di sini. Nah, kita coba akses lagi ya, teman-teman. Di browser. Apakah sudah ada perubahan terkait IP ini? Oh, ternyata sepertinya ya belum ada perubahan apapun di sini masih not found kayaknya. Nah, dengan cara ini kita sudah bisa masuk ke sini. Misal kita klik NeoFetch ya, NeoFetch. Oh, sorry, Hotop aja deh, Hotop. Nah, ini kita akan masuk di tampilan yang sama dengan yang kita lihat di konsol Digital Ocean kemarin ya. Nah, di sini. Oke, intinya kita sudah berhasil connect ke SSH di VPS yang kita buat dengan menggunakan putih. Nah, gimana kalau misal kita menggunakan eh, ini SSH klien bawaan dari Linux gitu? Oke, oh ya untuk teman-teman ini disclaimer ya. Kita mungkin teman-teman yang belum nonton videonya bisa lihat dulu ke video sebelumnya. Kalau misal kita itu menggunakan membuat VPS ini itu untuk authentication methodnya itu menggunakan password. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan bahas VPS yang authentication methodnya itu menggunakan SSH key dan gimana cara connectnya gitu ya. Oke, next kita coba dulu untuk connect menggunakan ini ya SSH bawaan dari Linux.
Nah, kebetulan biar videonya lebih cepat ya, lebih ringkas gitu, aku coba untuk menggunakan WSL aja ya untuk simulasi menggunakan Ubuntu. Jadi Ubuntunya itu aku jalankan di WSL gitu supaya nggak perlu ribet install VirtualBox atau dual boot gitu ya. Nah, ini aku udah punya WSL Ubuntu. Caranya hampir sama ya teman-teman. Kita copy aja yang tadi IP versi 4-nya ya, atau IP public kita copy. Nah, teman-teman tinggal ketik aja di sini SSH, kemudian usernya apa? Usernya itu sama dengan yang di sini ya, root. SSH spasi root add. Nah, add-nya ini teman-teman isi aja dengan IP publicnya ini ya, 188.166.188.27. Nah, kita enter. Nah, kalau misalnya dia udah minta masukin password, kita masukkan password aja yang seperti yang kita masukkan saat connect ke putih tadi atau saat kita membuat VPS-nya. Nah, kita sudah masuk ke VPS-nya ya. Kalau misalnya kita hotop, ini informasinya sama dengan yang kita lihat di putih, sama dengan yang kita lihat di konsol gitu. Nah, itu untuk cara ini ya teman-teman, cara untuk connect SSH-nya ke VPS yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang aku pengen gimana caranya supaya si VPS ini kita bisa akses ke public ya melalui IP versi 4 atau IP public ini. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Kalau misal kita tanpa ini ya setting firewall, ini ya teman-teman ngikutin video ini dari awal, itu kita nggak masang firewall apapun, artinya kita sudah bisa langsung mengakses ke IP ini, ke sini. Nah, namun karena dia kosong, itu kenapa? Karena memang kita belum menginstal apapun di sini. Tapi sebenarnya untuk VPS kita itu sudah go public ya, sudah bisa dijalankan, sudah bisa diakses melalui public. Seperti itu. Nah, cara yang pertama, yang paling mudah itu biasanya saya menginstal Nginx ya. Teman-teman biasanya bisa ikutin apa yang saya lakukan ya. Yang pertama, setelah VPS saya buat, itu kita connect ke dalamnya. Setelah itu kita update dulu ya, sudo apt update untuk update dependensinya, atau mungkin teman-teman bisa juga untuk apt upgrade ya. Cuman saya coba sampai ke apt update. Nah, setelah itu sudo apt install nginx. Oke, kita tunggu. Setelah itu do you want to continue? Yes, kita pilih yes. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita cek dulu ya, apakah service dari Nginx itu sudah berjalan atau belum. Sudo systemctl status Nginx. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Aku zoom dikit. Nah, di sini untuk Nginx sudah aktif nih ya, atau running. Oke, setelah itu kita coba lagi deh. Kita coba di sini, kita reload. Nah, sudah berhasil. Artinya kita sudah berhasil membuat VPS, kemudian remote ke dalam VPS-nya, kemudian kita install Nginx di dalam VPS-nya. Dan untuk VPS-nya sudah go public melalui ini ya, IP public yang dari Digital Ocean. Oke, mungkin itu dulu teman-teman cara sedikit tutorial untuk connect dan juga sampelnya. Kebetulan kita install aplikasi Nginx. Untuk aplikasi yang lainnya kita nanti akan coba install beberapa aplikasi yang lain ya. Mungkin kita bisa coba WordPress, kemudian membuat server VPN sendiri dan seterusnya gitu teman-teman. Oke, terima kasih.